Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah lanjutan dari video kita sebelumnya. Kenapa orang yang pulang dari haji, orang yang pulang dari umroh, banyak di antara mereka sekarang itu seakan-akan perjalanan ibadah haji, ibadah umroh yang mereka lakukan itu tidak berdampak apa-apa pada dirinya. Jadi biasa saja. Padahal seharusnya ibadah yang mereka lakukan itu, haji, umrah, sekembalinya mereka dari tanah suci itu seharusnya itu bisa membuat perubahan yang besar dalam dirinya, perubahan yang lebih baik lagi. Nah, ini ternyata banyak di antara orang yang berhaji, banyak di antara orang yang berumrah itu, mereka tidak sempat melakukan persiapan-persiapan sebelum berangkat ke tanah suci. Jadi persiapannya itu ketika mau berangkat ke tanah suci bukan hanya persiapan materi saja, tapi persiapan batin, persiapan ruhani itu juga harus disiapkan dengan matang. Karena pada hakikatnya perjalanan ibadah ini, perjalanan orang ke Mekah, perjalanan orang ke Madinah itu adalah perjalanan menjumpai Allah di rumahnya. Jadi perjalanan kita sebagai tamu Allah, memenuhi undangan Allah untuk bertemu langsung dengan Allah di rumahnya. Nah, ini kembali lagi kepada diri kita, bagaimana kita menguatkan niat kita untuk betul-betul kita bisa bertemu dengan Allah di rumahnya, bagaimana perjalanan ini menjadi perjalanan spiritual untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seharusnya orang yang berangkat haji dan berangkat umroh itu memang seharusnya demikian, menjadi orang yang hebat begitu. Karena setiap rangkaian demi rangkaian kegiatan di dalam ibadah haji dan umroh ini memiliki efek yang sangat besar. Sehingga kalaulah orang itu paham terhadap apa yang mereka lakukan dalam ibadah haji dan ibadah umroh ini, pasti ada efek yang besar terhadap dirinya. Nah, kebanyakan dari orang yang berangkat haji, orang yang berangkat umroh sekarang itu, mereka itu tidak paham terhadap apa yang mereka lakukan. Sehingga seakan-akan perjalanan yang mereka lakukan itu ya sama dengan perjalanan wisata lainnya. Mereka lakukan prosesi-prosesi ibadah, rangkaian ibadah demi ibadah itu hanya sekedar ya ibadah kayak ibadah biasa saja, hanya mereka biasa saja melakukannya tanpa mereka menghayati makna setiap gerakan-gerakan, makna dari setiap rangkaian-rangkaian ibadah yang mereka lakukan itu mereka tidak tahu. Padahal kalau mereka tahu apa sebenarnya yang mereka lakukan, itu maknanya sangat dalam sekali. Sehingga saya mengutip kata guru saya, orang yang pulang dari haji, orang yang pulang dari umrah itu seharusnya menjadi orang yang hebat. Karena apa yang mereka lakukan di sana itu syarat makna semuanya. Bayangkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang yang melakukan ibadah haji, melakukan ibadah umrah, yang diperintahkan Allah pertama kali apa? Ihram. Iya, yang pertama kali dalam haji dan umrah itu adalah ihram, niat ihram. Niat ihramnya itu di mana? Di mikot. Ihram itu apa? Dalam ihram itu apa yang kita lakukan? Dalam ihram itu sebelum orang itu melewati mikot. Mikot itu adalah batasan di mana seseorang yang haji atau umrah, orang yang mau niat haji, mau niat umrah, tidak boleh melewati mikot tersebut, tidak boleh melewati batasan tersebut kecuali mereka sudah dalam keadaan berihram. Nah, dalam ihram apa? Dalam ihram, orang itu kan kita laki-laki ini, pakaian kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala disuruh lepas. Disuruh lepas Bapak Ibu, ganti dengan pakaian ihram yang hanya 2 helai saja. Kita bandingkan dengan perintah Allah, misalnya kalau kita mau ke masjid, ke rumah Allah nih, kita mau sholat, Allah perintahkan apa? Khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Pakai pakaian yang terbaik. Kalau mau ke masjid, sholat 5 waktu, Allah perintahkan pakai pakaian terbaik. Tapi dalam haji, dalam umrah, justru pakaian itu disuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala lepas, ganti dengan pakaian ihram yang hanya 2 helai saja. Ini menunjukkan apa Bapak Ibu? Menunjukkan dalam ibadah haji, dalam ibadah umrah, yang pertama kali Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan adalah meninggalkan pakaian terbaik kita, ganti dengan pakaian ihram. Ternyata
Ini ada makna filosofisnya. Pakaian itu adalah sumber kesombongan. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh lepas itu pakaian kita. Orang bisa sombong, bisa merasa hebat, bisa merasa tinggi dengan apa yang dia pakai. Seorang misalnya yang di pundaknya itu ada dengan pakai seragam lengkap, di pundaknya ada bintang 4, kemudian lewat depannya melati 3, di pundaknya sama pakai seragam, tapi di pundaknya melati 3. Harus hormat. Kenapa? Jenderal, begitu. Seorang kiai misalnya ketika pakai jubah, kebesarannya itu mungkin bisa merasa alim daripada orang lain. Maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama kali orang yang mau haji, mau umrah itu Allah suruh lepas pakaiannya, ganti dengan pakaian ihram. Allah ingin menunjukkan kalau mau datang ke rumah Allah, kalau mau bertemu dengan Allah, yang Allah suruh kita lakukan pada hakikatnya apa? Tinggalkan rasa sombong, tinggalkan rasa angkuh dalam diri kita, rasa tinggi, rasa merasa lebih hebat daripada orang lain. Tinggalkan. Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa orang yang datang ke rumah Allah itu di mata Allah semua sama, tidak ada bedanya. Mau dia pejabat, mau dia rakyat, mau dia raja, mau dia warga biasa, semuanya sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau kaya, mau miskin, semuanya sama. Allah suruh copot pakaiannya, ganti dengan pakaian ihram. Jadi Allah ingin menunjukkan bahwa semuanya sama. Yang mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi yang pertama kali Allah suruh lakukan ketika orang yang mau berihram adalah Allah suruh ini lepas semua pakaiannya, ganti dengan pakaian ihram. Kemudian setelah kita mengganti pakaian ihram, kita mau berangkat ke kota Mekah, Allah perintahkan lagi, sunnahkan memperbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, dalam perjalanan ibadah ini, setelah kita lepas semua pakaian kita, ganti dengan pakaian ihram, dalam perjalanan itu kita ngaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, labbaik Allahumma labbaik, bahwa perjalanan yang kita lakukan ini adalah betul-betul dalam rangka memenuhi undangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang itu labbaik Allahnya benar, pasti hatinya tenang. Kenapa? Karena dia tahu yang mengundang dia di sana adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apapun yang terjadi kepada dirinya itu tidak mengganggu hatinya. Apapun yang terjadi di sana itu tidak terlalu berpengaruh kepada hatinya, karena dia tahu yang mengundang dia di sana adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hatinya tenang gitu. Karena kalau labbaik Allahnya itu benar, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Kemudian kita ngaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengakuan bahwa innal hamda, bahwa sesungguhnya pujian, wan ni'mata, kenikmatan, laka wal mulk, kekuasaan, itu semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam hidup ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, la syarikalak, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Ternyata ada 3 hal. Ada 3 hal yang bisa membuat kita itu syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa 3 hal tersebut? Yang pertama, innal hamda, pujian-pujian. Pujian-pujian ini bisa membuat kita syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita dalam perjalanan mau berangkat haji, mau berangkat umroh, dalam kalimat talbiyah kita ucapkan kepada Allah, innal hamdah, bahwasanya semua pujian itu hanya milik Allah. Ternyata dalam hidup ini kita sering menyalahartikan pujian-pujian itu, bahwa kita ini tidak pantas menerima pujian apapun, sekecil apapun, tidak pantas. Tidak pantas kita menerima pujian, memberi pujian orang, tidak pantas. Pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hati Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada orang yang muji kita, hati-hati gitu kan. Ada orang yang muji kita, kalau kita mau mengucapkan puja-puji itu, ucapkan juga alhamdulillah, bahwa sesungguhnya segala pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian setelah puji-pujian, apa yang bisa membuat kita syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang bisa mendatangkan syirik juga adalah kenikmatan. Kenikmatan, kekayaan yang kita punya ini, terkadang kenikmatan itu yang melekat kepada diri kita anggap itu adalah punya kita anggap itu seakan-akan itu memang punya kita dan bukan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu terkadang membuat kita kikir, terkadang membuat kita pelit, terkadang kenikmatan itu bisa juga membuat kita lupa, lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kenikmatan itu bisa juga membuat kita itu menjadi syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam perjalanan ibadah haji, ibadah umrah ini, dalam perjalanan kita mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengaku kepada Allah bahwa semua kenikmatan itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laka wal mulk, kekuasaan, begitu juga kekuasaan. Kekuasaan itu juga bisa membuat kita syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa membuat kita lupa diri. Kekuasaan itu bisa membuat kita lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking cintanya kita kepada kekuasaan, terkadang kita juga menabrak aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka na'udzubillahi min zalik. Maka dalam perjalanan ibadah ini, perjalanan bertemu dengan Allah di rumahnya ini, di dalam perjalanan itu kita betul-betul tanamkan dalam hati kita bahwasanya pujian, kenikmatan, kekuasaan, apapun yang ada pada diri kita ini adalah punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta kita punya Allah. Adapun orang-orang yang muji-muji kita, jilat-menjilat kita, itu semuanya kita tidak layak memiliki hal tersebut. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam perjalanan ibadah haji, ibadah umrah itu, betul-betul dalam talbiyah kita itu resapi maknanya semuanya yang dalam. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik ala syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bahwa dalam perjalanan ini kita hanya bertemu dengan satu-satunya yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lain. Nah, ini perjalanan juga memperkuat tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sampai nanti di Mekah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu perintahkan kita lagi untuk melakukan rangkaian ibadah yang berikutnya adalah tawaf di Baitullah. Tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran, di mana Ka'bah yang kita putaran itu cuma satu, tapi orang yang ngitarin Ka'bah itu banyak. Ka'bah yang diputarin cuma satu, Ka'bahnya yang mutarin banyak. Dan Ka'bah ini adalah bangunan unik, yang kalau Bapak Ibu lihat dari sisi mana saja, Ka'bah itu akan terlihat sama. Kan bangunan yang persegi gitu, dilihat dari sisi mana aja sama. Sementara yang mengelilingi Ka'bah ini, yang kalau dilihat dari sisi mana aja sama, itu banyak orang yang menginginnya dengan dikelilingi oleh orang yang berbeda-beda. Ini artinya apa? Ini artinya dalam hidup ini terkadang ya kan, pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terhadap semua makhluknya akan selalu sama. Tapi terkadang kitanya sebagai makhluk yang melihat itu sebagai hal yang berbeda. Pandangan Allah terhadap makhluk itu akan selalu sama. Kita ini sebagai makhluk yang memandang takdir yang Allah berikan kita itu terkadang berbeda kita melihatnya. Ketika dikasih nikmat, kita ucapkan Alhamdulillah, tapi ketika dikasih sedikit cobaan, kita langsung bisa nggak kita mengucapkan Alhamdulillah. Tapi terkadang hati kita ketika kita dikasih cobaan, dikasih sedikit ujian, terkadang hati kita mengeluh, seakan-akan tidak terima, seakan-akan itu bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal apapun itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang diberikan Allah kepada kita, itu pasti ada hikmah dan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap apapun yang menimpa kita. Misalnya sakit, orang yang sakit itu kan memang dalam sakit itu kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ada hikmah setelah kita sakit. Orang yang sakit itu kan ada 4 malaikat itu yang Allah utus kepada orang yang sakit. Malaikat yang pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala utus
untuk mencabut keceriaan dalam wajahnya, sehingga orang yang sakit itu terlihat murung. Kemudian malaikat yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk mengangkat kelezatan dalam lidahnya, sehingga orang yang sakit itu tidak nafsu makan. Malaikat yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk mengambil kekuatannya, sehingga orang yang sakit itu terlihat lemah. Dan malaikat selanjutnya Allah suruh perintahkan untuk mengangkat dosanya. Nah, kemudian ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan orang ini lagi, itu malaikat itu semua Allah suruh kembalikan. Keceriaan wajahnya Allah kembalikan sehingga dia ceria lagi. Malaikat yang mengambil kelezatannya tadi Allah perintahkan kembalikan sehingga dia nafsu makan lagi, dan malaikat yang mengambil kekuatannya itu Allah suruh perintahkan kembalikan lagi sehingga orang yang dari sakit kembali sehat itu mereka semangat lagi. Tapi malaikat terakhir yang mengambil dosanya tidak Allah perintahkan untuk kembalikan dosanya. Maka boleh jadi dalam sakit yang menimpa kita, dalam musibah yang menimpa kita, itu adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membersihkan diri kita daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Maka setiap apapun yang menimpa kita, seharusnya kita bisa mengambil hikmahnya, dan seharusnya kita bisa bersyukur terhadap ujian-ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita. Maka tidaklah seorang mukmin itu bahkan terkena duri sedikit pun, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala hapus dosanya. Nah, kemudian setelah tawaf, kita diperintahkan apa? Sa'i, dari Safa ke Marwa. Sa'i ini kan, ini rangkaian ibadah yang mengambil contoh dulu ketika Siti Hajar mencari minum untuk putranya Nabi Ismail. Jadi kan dulu Siti Hajar lari dari Safa ke Marwa, Marwa ke Safa, karena anaknya haus waktu itu. Jadi Siti Hajar ingin mencari air untuk agar anaknya Nabi Ismail yang masih bayi waktu itu bisa minum. Lari dari Safa ke Marwa, tidak ketemu. Dari Marwa ke Safa, tidak ketemu. Air Zam-Zam, ternyata air Zam-Zam itu munculnya di mana? Dekat kakinya Nabi Ismail yang ketika itu berada dekat Ka'bah. Nah, itulah sumur Zam-Zam sekarang itu, adanya itu dekat sekitar Ka'bah tempat orang tawaf itu, di situ sumur Zam-Zam. Nah, ini hikmahnya apa? Hikmahnya ini sama dengan kita sebenarnya, yang kita setiap hari mencari rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita, kalau dulu Siti Hajar berlari dari Safa ke Marwa, Marwa ke Safa, begitu setiap hari kita sama. Kita ini kan keluar dari rumah ke tempat kerja, rumah, tempat kerja, rumah, begitu setiap hari. Tapi ingat, berkahnya Allah itu bukan di rumah, bukan di tempat kerja. Berkah rezeki itu ada yang di mana? Adanya di tempat sholat. Maka datangilah tempat-tempat sholat supaya hidup kita ini berkah, dapat berkah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga orang-orang yang pulang haji, orang yang pulang dari umroh harus paham terhadap apa yang mereka lakukan. Tawaf yang mereka lakukan, mereka harus hayati tawaf tersebut. Sa'i yang mereka lakukan, hayati ibadah sa'i itu bukan hanya sekedar jalan-jalan saja, tapi itu ada hikmahnya semuanya. Bahwasanya kalau kita mau dapat keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, datangilah tempat-tempat sholat. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan jamaah haji, jamaah umrah yang berangkat melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah, semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, hajat-hajatnya semuanya dikabulkan, dan kembali ke tanah air mendapat pahala umrah yang mabrur, haji yang mabrurah. Nah, kalau ada yang bertanya, mabrur itu apa? Nah, ada yang bertanya seperti itu, Pak Ustadz, saya ini mau berangkat ke tanah suci itu didoakan oleh orang terus. Mudah-mudahan jadi haji yang mabrur, mudah-mudahan mendapat pahala umroh yang mabrur. Oh, mabrur itu sebenarnya apa? Gitu. Nah, mabrur itu adalah, mabrur berasal dari kata birrun. Birrun itu artinya kebaikan. Mabrur itu jamaknya, jadi kebaikan-kebaikan. Kebaikan yang ditimbulkan oleh kebaikan-kebaikan lain itu yang disebut dengan mabrur. Nah, kita ini kan disuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum berangkat itu kan mempersiapkan amalan-amalan takwa, mempersiapkan amalan-amalan kebaikan, sholat, baca Quran, itu kan semuanya kebaikan-kebaikan. Nah,
Ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan di tanah suci itu, kemudian kebaikan yang kita lakukan itu melahirkan kebaikan-kebaikan lain, sehingga diri kita ini kembali dari tanah suci itu menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang saleh, sholatnya rajin, baca Qur'annya rajin, ibadahnya rajin, maka itulah yang disebut dengan mabrur. Maka kalau Bapak Ibu ingin tahu ciri-ciri mabrurnya apa, maka lihatlah diri Bapak Ibu sendiri, apakah pulang dari tanah suci itu kebaikan-kebaikan di Mekah, kebaikan-kebaikan di Madinah yang Bapak Ibu kerjakan itu melahirkan kebaikan-kebaikan yang lain atau tidak? Apakah sholat yang Bapak Ibu kerjakan itu dari tanah suci, apakah itu tetap Bapak Ibu lakukan di tanah air atau tidak? Nah, itu hanya Bapak Ibu yang tahu jawabannya. Nah, mudah-mudahan kita semua menjadi pribadi yang mabrur. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.